Pakar telematika Rai Suryo merespons atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari Tribun News, diketahui, Rai Suryo bersama 7 orang lain terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Rai Suryo dalam keterangannya, Jumat, 7 November 2025, merespons dengan senyuman saat dirinya jadi tersangka kasus ijazah Jokowi. Ia menyebut ini merupakan perjuangan bersama. Di sisi lain, ia tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Meski begitu, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menilai. Ia juga menyoroti bahwa hingga kini belum ada perintah penahanan terhadap dirinya maupun 7 tersangka lainnya. Rai Suryo menekankan bahwa status tersangka bukan akhir dari proses hukum. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dikenal Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 7 November 2025, mengatakan penetapan tersangka ini usai melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas, baik internal maupun eksternal. Selain itu, dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini, tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni, Egy Sujana, S, Kurnia Trirohyani, KTR, Damai Hari Lubis, DHL, Rustam Effendi, RE, dan Muhammad Rizal Fadilah, MRF. Sedangkan, klaster kedua yakni, Rai Suryo, RS, Rismon Hasiholan Sianipar, RHS, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, Titi. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310 pasal, 311 pasal, 160 KUHP, pasal 27 A Junto, pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 Junto UU ITE. Sedangkan klaster kedua, dijerat dengan pasal 310 pasal 311 KUHP pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 pasal 35 UU ITE. Adapun, penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian, murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan profesional, transparan dan akuntabel. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Oke, ya. Jadi saya, Rai Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim, ya tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih
harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status jadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya Pak, saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.